Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, kakak sehat. Baik, berjumpa lagi dengan saya Nima Deoka Arpini pada podcast Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya akan memandu podcast ini selama 30 menit ke depan. Dan saat ini saya berada pada studio mini Promkes Dinkes Dukcapil NTT yang akan membahas seputar kesehatan reproduksi bersama komunitas yang tidak asing lagi di Provinsi NTT ini, yaitu komunitas Tenggara NTT. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, podcast kali ini adalah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-39 yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Dan tema kita yang diambil pada saat ini adalah bercerita tentang kesehatan reproduksi pada anak dan remaja yang bisa kita singkat dengan Cari S2. Bacarita kesehatan reproduksi pada anak dan remaja. Baik, sebelum kita lanjut cari S2, mari kita simak bersama-sama lagu dari Nusa Tenggara Timur. Meski sudah lama jauh di rantau orang, kita ingat mama janji pulangin. Hampir siang, beta bangun sambil menangis, mengenangkan loba murah lelebo. Saat ini beta ingat di bangku mama, air mata basah pipi
biarpun Tanjung Kebunya jauh tak jauh tak boleh tapi selalu anak timur main sasandu dan menyanyi rasa gila dan marinda ulangi rasa gila dan marinda Sahabat sehat dan anak-anak NTT yang penuh inspirasi, kembali lagi pada Jari S2, Bacarita Kesehatan Reproduksi untuk anak dan remaja. Diri dan juga orang lain. Nah, saat ini kita pilih juga bahwa di samping perusahaan ini dari sekali banyak kasus kekerasan. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir dua orang kakak yang penuh inspirasi ya, yang hebat-hebat ini. Mereka dua orang yang hebat dari Tenggara NTT. Dan kita perkenalkan satu-satu. Di sebelah kiri saya ada Kak Gilbert Yesaya. Selamat pagi Kak Gilbert. Ya, sehat ya? Sehat. Iya, sehat selalu. Dan di sebelahnya Kak Gilbert ada Kak Ilta Tafuli. Ya, Kak Ilta Tafuli. Atau kita panggil dengan Kak Ilta saja. Lebih enak kita memanggilnya dengan Kak Ilta saja. Dan kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan reproduksi ya. Tentunya Tenggara NTT, Tenggara NTT. Sering agak keliru kita. Nusa Tenggara Timur. Ini mengambil nama Tenggara NTT. Jadi kita agak sering terpelintir lidahnya. Tenggara NTT. Jadi terima kasih kepada kakak berdua telah meluangkan waktu untuk hadir sebagai narasumber ya pada podcast kali ini, yang nanti kita akan banyak bercerita tentang kesehatan reproduksi, baik itu pada anak maupun pada remaja. Dan untuk lebih afdolnya, kita akan dengarkan perkenalan lebih lanjut dari masing-masing kakak berdua dari Tenggara NTT. Mungkin dimulai dari Kak Gilbert ya. Mungkin Kak Gilbert bisa menceritakan kakak itu siapa dan perannya di NTT Tenggara itu seperti apa. Nanti bergiliran dari Kak Gilbert, selanjutnya Kak Gilta. Halo Sobat Sehat, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gilbert Yesaya Haninuna, biasa disapa Gilbert atau Gibe. Di Tenggara sendiri saya berperan dan juga bergabung di dalam tim Comms, Communication and Social Media. Iya, terima kasih. Lanjut Kak Ilta. Halo semuanya, pendengar Cari S2. Saya Ilta Tafuli, biasa dipanggil Ilta, di Tenggara sebagai koordinator. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Mungkin saya sedikit memberikan pengantar tentang masalah kesehatan reproduksi pada remaja berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu ini agak mengagetkan ini kalau lihat dari data ya, 5,2% pelajar usia 13 sampai 17 tahun itu telah melakukan hubungan seksual. Dan 1 dari 11 anak itu sudah mengalami, anak perempuan ya, 1 dari 11 anak perempuan itu sudah mengalami kekerasan seksual, dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh anak perempuan saja, tapi juga dialami oleh anak laki-laki. Ini kayaknya kalau kita dengar sangat miris sekali ya mendengarnya. Terus selanjutnya 7% anak wanita usia 15 sampai 19 tahun telah melahirkan anak yang pertama. Dan dari itu 6,3 remaja putri hamil pertama pada usia kurang dari 16%. Dan masih ada lagi masalah yang lain termasuk HIV dan AIDS dan lain sebagainya. Dan salah satu penyebab dari masalah ini adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual maupun kesehatan reproduksi. Nah, mari kita kupas bersama-sama
lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi yang akan dinarasumberkan oleh teman-teman atau kakak-kakak kita dari Tenggara NTT. Baik, Kak Irta, Kak Gilbert, bisakah kakak menceritakan tentang Tenggara NTT itu sendiri? Mungkin kenapa mengambil isu tentang kesehatan seksual dan reproduksi, dan mengapa isu ini penting untuk disuarakan oleh Tenggara NTT? Silakan Kak Irta. Jadi Tenggara itu adalah singkatan dari tempat gabungnya gerakan remaja. Sudah berdiri sejak tahun 2016. Komunitas remaja independen yang fokus pada isu hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang memberikan akses layanan informasi bagi anak-anak yang berada pada rural area. Jadi kalau ditanya lagi Tenggara itu hadir, kenapa bisa hadir, lahirnya dari mana? Tenggara itu, kita selalu menjawab bahwa Tenggara itu lahir dari keresahan. Bukan hanya dari keresahan kami anggota Tenggara maupun dari founder Tenggara sendiri, tapi keresahan seluruh anak muda, khususnya yang ada di Kota Kupang. Beberapa anggota Tenggara sendiri juga adalah penyintas dari kekerasan seksual, di mana kita merasa perlu adanya wadah yang dibangun oleh teman-teman muda untuk orang muda lainnya yang concern ke isu ini sendiri, agar menjadi wadah untuk saling berbagi, mengedukasi soal hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif di Kota Kupang sendiri. Oh, begitu. Ada tambahan dari Kak Gilbert? Baik, kami Tenggara sendiri selalu berpikir bahwa kesehatan seksual dan reproduksi remaja itu adalah hak asasi manusia. Karena teman-teman pernah dengar slogan tentang sexual rights, it's human rights. Jadi kami berpikir bahwa pendidikan seksual yang komprehensif tentunya pada anak dan juga remaja akan berdampak baik terhadap kehidupan anak dan remaja tersebut. Nah, di Tenggara sendiri kami selalu memberi aspek bahwasannya ketika kita memberikan edukasi terhadap anak dan juga remaja, itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena berbicara soal pendidikan seksual yang komprehensif, tidak saja hanya berbicara mengenai apa saja organ reproduksi pada anak laki-laki dan juga perempuan, tetapi lebih luas daripada itu, anak dan juga remaja ini mempunyai kesadaran dan juga tanggung jawab bahwa mereka bisa memilih, mereka bisa bertanggung jawab, mereka bisa respect terhadap diri mereka sendiri, berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, tapi bisa kita pungkiri juga bahwa di saat ini, di sekarang ini, terjadi sekali banyak kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, dan juga yang paling disayangkan kemarin data dari BKKBN bahwasanya 50.000 anak di Indonesia itu mengalami kehamilan pada usia remaja. Nah, hal-hal ini mungkin bisa saja kita hindari dengan apa? Dengan tadi bahwa kita memberikan pendidikan seksual yang komprehensif, yang pastinya kita akan hidup lebih tentram dan juga aman. Tentunya kalau bicara kenapa Tenggara mengangkat isu ini untuk sama-sama gerak bersama untuk menyuarakan isu ini. Oke, begitu ya. Dan selanjutnya, apakah ada fakta dan data yang pernah dikumpulkan oleh Tenggara sendiri? Itu baik itu rendah atau kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini? Tentunya berkaitan dengan data yang Tenggara kerjakan sendiri. Pada tahun 2017, Tenggara melakukan riset atau penelitian pada 500 remaja bersekolah dan juga 60 remaja di pasar, di mana remaja yang bersekolah ini pada usia 12 sampai dengan 16 tahun yang duduk di bangku sekolah menengah pertama pada kelas 1 dan juga 2, sekolah menengah atas kelas 1 dan juga 2, di mana sekolah yang dituju ini adalah berjumlah 10 sekolah, di mana 5 sekolah menengah pertama dan juga 5 sekolah menengah atas, dan juga remaja pasar ini adalah 5 pasar di Kota Kupang, yang dimana hal yang ditemukan di sini bahwasannya tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itu pada perempuan yaitu 57,21% lebih baik daripada laki-laki yang hanya 42,78%. Lebih baik perempuannya. Nah, di samping itu juga kami menemukan bahwasannya remaja atau anak-anak ini lebih mengetahui tentang apa itu kesehatan reproduksi. Tapi belum cakap atau belum bisa dalam mengetahui apa saja organ-organ reproduksi yang dimiliki. Nah, di samping itu juga Tenggara menemukan bahwa 7 dari 10 remaja itu sudah melakukan hubungan seksual. 7 dari 10 remaja ya? sudah melakukan hubungan seksual. Dan yang paling mirisnya di sini bahwasannya mereka melakukan hubungan seksualnya itu di rumah dan juga di kos-kosan. Di rumah dan juga kos-kosan. Nah, hal ini sangat miris. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa rumah itu adalah ring
Yang paling pertama, remaja dan juga anak itu untuk memperoleh informasi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang paling pertama dan utama, selain sekolah tentunya. Nah, melihat hal-hal ini, Tenggara merasa bahwa hal ini perlu untuk kita gerakan bersama, dan juga ada pun satu riset yang juga dilakukan oleh Tenggara di area rural pada sebuah proyek yang dilakukan yang digarap bersama dengan Tenggara, bahwasanya orang tua merasa bahwa pendidikan seksual ini sangat penting untuk dilakukan, tetapi orang tua belum bisa untuk mengkomunikasikannya bagaimana terhadap anak-anak ya. Caranya bagaimana dan harus mulai dari mana. Oh, begitu. Iya. Baik, melihat fakta dan data tadi, kemudian apa yang dilakukan Tenggara NTT untuk mengedukasi anak-anak dan remaja maupun orang tua yang baik itu berada di sekolah tentang kesehatan seksual dan reproduksi yang tadi disampaikan tentang fakta dan data? Melihat dari fakta dan data yang sudah Gibe sebutkan tadi, kita melihat ini bahwa ini menjadi keresahan Tenggara muncul dari data-data tersebut. Maka dari itu Tenggara melakukan pendekatan dengan konteks lokal kita melalui program-program dari Tenggara. Ada beberapa program Tenggara, saya akan sebutkan. Yang pertama itu adalah Bacarita Kespro. Bacarita Kespro karena kebiasaan orang NTT yang suka kumpul-kumpul bacarita, maka Tenggara menghadirkan program Bacarita Kespro, di mana kalau kita kumpul-kumpul asik-asik sambil bacarita tentang Kespro nih, sambil mengedukasi. Lalu ada Kespro Camp. Kespro Camp itu camping sambil membahas tentang Kespro juga. Lalu ada Blind Date. Blind Date itu ruang aman di mana orang-orang yang mendaftar bisa bercerita, tapi identitas diri mereka tuh disembunyikan. Jadi mereka bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka, ingin bercerita apa saja. Tenggara menghadirkan program itu agar anak-anak muda boleh bercerita dengan rasa aman. Lalu yang terakhir itu ada teman bacarita. Teman bacarita Tenggara itu seperti kelas, kita sambil belajar dalam beberapa bulan akan ada berbagai topik yang dibahas dalam program teman bacarita. Lalu ada konten-konten di Instagram milik Tenggara, poster edukasi, bisa dilihat di akun Instagram Tenggara untuk lihat poster-poster edukasinya. Iya, saya juga sudah sering ya berkunjung ke Instagramnya Tenggara NTT, sangat banyak sekali informasi, edukasi, sudah ada konseling dan lain sebagainya. Saya sering sekali melihat itu. Dan baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, bercerita tentang kesehatan seksual dan reproduksi itu tidak bisa dipungkiri bahwa di antara kita ada yang menganggap hal itu suatu hal yang tabu ya. Masih ada di antara kita. Kalau ada anak-anak kita yang bertanya tentang kesehatan seksual dan reproduksi, kamu anak kecil, mau tahu apa tentang hal itu? Seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman atau kakak-kakak Tenggara menyikapi hal itu? Baik itu mengedukasi orang tuanya atau komunitas-komunitas lain yang ada, komunitas-komunitas anak muda ya tentunya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Baik, silakan. Baik, berbicara mengenai hal ini, pernyataannya sangat menarik ya tentunya. Iya. Bahwasanya ketika kita mengedukasi orang tentang seksualitas ini, terkadang dalam tanda kutip bahwa orang berpikir bahwa kita akan mengedukasi anak remaja ini bahwa untuk melakukan hubungan seksual atau dalam tanda petik pornografi. Padahal hal ini tentunya salah besar ya. Bahwasanya ketika kita memberikan edukasi terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja, itu merupakan hal yang fundamental yang dimiliki oleh remaja itu sendiri, di mana kita memberikan informasi dan juga pengetahuan yang valid dan juga ilmiah tentunya berdasarkan level umur anak tersebut dan juga kebutuhan anak tersebut. Nah, di Tenggara sendiri, teman-teman dari Tenggara sendiri memiliki International Technical Guidance on Sexuality Education yang dibuat oleh UNICEF, UNESCO dan juga WHO. Di samping itu juga kami Tenggara merujuk pada modul kesehatan reproduksi oleh Kemenkes RI itu sendiri, di mana bahan-bahan ini kami buat untuk sebagai bahan edukasi pada anak, remaja, orang tua, guru dan juga pendamping. Iya, tetap kita mengadop atau memakai modul-modul yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan ya. Iya. Baik, apakah ada pendekatan tadi dengan trik-trik media-media dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya menanyakan, apakah ada pendekatan yang kontekstual yang dilakukan oleh teman-teman Tenggara NTT ini, ya terlebih lagi kita pendekatan ke agama atau budaya ya. Kita di NTT ini banyak sekali budaya dan beragam jenisnya. Mungkin
ada hal-hal yang pendekatan yang kontekstual itu? Tentunya ada ya dari Tenggara sendiri, apalagi melihat konteks kita di NTT ini yang sangat lekat dengan agama dan budaya. Kami melihat ini sebagai pintu masuk kami untuk menjangkau teman-teman komunitas, sekolah ataupun universitas untuk melakukan edukasi terkait KS Pro sendiri. Selain itu, Tenggara sebelum melakukan edukasi tentunya akan ada riset mini yang dilakukan untuk mengetahui rentan usia, kebutuhan edukasi mereka terkait apa, lalu mencari tahu latar belakang seperti mereka sudah belajar soal Castro sejauh mana nih. Kita cari tahu dulu. Jadi ketika nanti kita turun ke tempat untuk mengedukasi, kita sudah ada gambaran kebutuhan anak-anak di sana tuh seperti apa. Jadi kita gali dulu ya. Betul. Kita gali. Kayak kalau kita bahasa keren itu analisa situasi. Iya, kita menganalisa dulu situasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak remaja, anak-anak ya, dan remaja tentunya. Dan tentunya setelah bekerja nih, Tenggara NTT ada hal-hal yang dianggap suatu keberhasilan atau membanggakan oleh Tenggara NTT sendiri itu. Adakah hal yang membanggakan yang dirasa oleh Tenggara NTT? Bisa diceritakan kepada kami? Baik, tentang hal-hal yang dibanggakan atau keberhasilan dari Tenggara sendiri selama kurang lebih bekerja selama 7 tahun. Iya. Nah, semakin hari semakin kita lihat pelan-pelan bahwasannya setiap kita ini mulai aware atau mulai bisa untuk sama-sama bergerak bersama dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja lewat edukasi yang ada. Iya. Nah, kurang lebih bekerja Tenggara selama 7 tahun ini sudah bisa bersama-sama mengedukasi anak dan juga remaja kurang lebih 4.000 anak di lebih dari 30 komunitas yang ada. Nah, di samping sudah banyak, cukup banyak, dan juga di samping itu juga kami Tenggara juga berjejaring dan juga berorganisasi aktif pada level nasional dan juga internasional, dan juga beraktif juga berpendapat pada level internasional dan juga nasional terkait dengan pendidikan seksual yang komprehensif di Indonesia, khususnya lebih lagi di Indonesia bagian timur. Khususnya Indonesia bagian timur. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Ita tentang keberhasilan itu yang membanggakan dari kerja-kerja dari Tenggara NTT. Tidak tambah sedikit dari apa yang sudah Gimbe sampaikan, bahwa selama hampir 7 tahun Tenggara bekerja, kalau dulu sistemnya itu kita yang jemput bola. Jadi kita yang pergi tanya-tanya ke tempat-tempat, mau tidak Tenggara turun untuk kasih edukasi soal KS Pro. Tapi kalau sekarang sejauh ini, saat ini Tenggara sudah kayak dipanggil. Jadi tidak terpenting dulu lagi kita jemput bola, kita jemput bola. Sudah banyak yang saat ini sudah banyak yang kenal Tenggara, mencapai dari Tenggara. Jadi banyak juga sudah mempercayai Tenggara untuk membawakan edukasi soal KS Pro. Dan pada saat lalu Tenggara juga sudah memberikan edukasi di Pulau Timur terkait pencegahan HIV dan AIDS. Setelah pulang dari tempat tersebut, Tenggara dapat telepon bahwa anak-anak di sana mau dan bersedia untuk melakukan sunat media massal, katanya karena harus mendapatkan edukasi dari Tenggara sendiri. Wih, mantap sekali ya, berhasil banget ya setelah mendapat edukasi. Jadi mereka mau berubah ya. Nih, perubahan perilaku inilah yang kita butuhkan ya dari masyarakat yang setelah mendapatkan informasi atau edukasi dari manapun itu. Yang edukasi kali ini diterima dari Tenggara NTT. Nah, itu keberhasilan dari atau kebanggaan dari kerja-kerja Tenggara NTT. Selanjutnya mungkin ada hambatan atau tantangan dalam memberikan edukasi ini. Kalau bicara soal hambatan, pastinya cukup banyak hambatan yang Tenggara hadapi. Tapi yang paling sering dihadapi itu adalah karena sudah banyak mitos-mitos yang beredar soal seksual reproduksi, seperti mitos-mitos soal menstruasi bagi perempuan. Maka itu menjadi salah satu hambatan karena anak-anak sudah terlanjur percaya akan mitos tersebut. Jadi Tenggara melakukan riset mencari fakta yang benar dan akhirnya memperjelas pada anak-anak tersebut bahwa mitos-mitos yang anak-anak percaya itu jangan dilakukan lagi. Kayak berarti sedih itu, apalagi mitos-mitos soal menstruasi itu kan cukup banyak sekali. Anak perempuan jangan ini, jangan itu. Jadi banyak hal yang sudah diaplikasikan ya. Hambatannya semua ada jalan keluarnya. Baik, dan ini pertanyaan terakhir dari saya ya untuk kata berdua.
tentang mimpi. Tentunya semua orang punya mimpi. Suatu komunitas atau organisasi apapun itu pasti punya mimpi. Tentunya Tenggara NTT memiliki mimpi juga ya. Boleh kami tahu nggak mimpi dari Tenggara NTT sendiri? Kalau berbicara soal mimpi dari Tenggara sendiri, tentunya pastinya tidak hanya berhenti pada level komunitas saja, tetapi lebih daripada itu kami Tenggara bermimpi bahwasannya kami bisa menjadi level organisasi. Di mana kita tahu sendiri bahwa ketika kita berorganisasi, pastinya levelnya akan lebih tinggi dan lebih banyak menjangkau lebih banyak orang lagi untuk kita bisa bersama gerak bersama nih dalam pemenuhan hak seksual dan reproduksi remaja itu sendiri. Dan yang pastinya ketika kita bekerja bersama, ini pasti teman-teman volunteer ini lebih serius dan juga punya pendapatan atau benefit yang didapatkan juga. Dan samping itu juga kami Tenggara bermimpi bahwasannya kami bisa mempunyai modul yang fantastisnya kelokalan terkait dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa kita di Nusa Tenggara Timur, bagian timur Indonesia dengan banyak sekali beragam budaya yang nantinya ketika kita menggunakan LinkedIn bisa dengan sangat mudah untuk mengedukasi banyak orang terkait dengan kesehatan reproduksi yang ada. Iya. Dan juga yang besar dari Tenggara NTT sendiri, semua anak laki-laki, perempuan, disabilitas, para memandang gender, orientasi kalau kamu seperti apa, semua itu mendapatkan akses layanan kesko yang komprehensif, jadi tidak pandang kamu ini kamu itu, jadi dibeda-bedakan. Jadi semuanya tuh mendapatkan akses layanan yang setara. Nah, semuanya mendapatkan hak yang sama ya. Mimpi yang luar biasa dari Tenggara NTT selain mau dari komunitas menuju organisasi dan juga akan membuat mobil ya. Tentunya lokal. Tentunya lokal Nusa Tenggara Timur. Sahabat sehat dan pendengar podcast Dinkes Dukcapil Provinsi NTT yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung dari podcast kita, Cari S2, Bercerita Kesehatan Reproduksi untuk Anak dan Remaja. Nah, mungkin ada kesan atau pesan dari Tenggara NTT terkait dengan isu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi pemirsa dan pendengar podcast yang masih setia. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Pesan dari kami bahwasanya kita semua memiliki hak yang sama. Karena apa? Karena sexual rights, it's human rights, dalam mengakses layanan kesehatan seksual yang komprehensif dan juga baik tentunya. Karena kita semua mempunyai hak yang sama untuk tahu, bukan tabu, berkaitan dengan organ dan juga fungsi seksualitas dan juga reproduksi kita. Karena apa? Karena remaja yang baik menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya untuk investasi di masa depan ini. Oke, baik. Dan satu lagi, kalau ada yang ingin bekerja sama atau mendapatkan informasi tentang Tenggara NTT berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi ini, bagaimana caranya? Oke, kalau ingin bekerja sama dengan Tenggara langsung saja lihat di Instagramnya Tenggara, @Tenggara NTT, langsung saja DM untuk kerjasama lebih lanjut. Langsung kirim nomor handphone atau email, nanti kontak saja di Instagram Tenggara, Tenggara NTT. Ya, nanti langsung ditanggapi ya. Dan juga ada juga Facebooknya Tenggara NTT 2. Teman-teman bisa langsung cari on sosial media, dapat diakses. Jadi bisa di Instagram, juga bisa di Facebook. Para sahabat sehat dan pendengar podcast Dinkes Dukcapil Provinsi NTT, demikian tadi perbincangan kita bersama kakak-kakak dari Tenggara NTT tentang Cari S2, Bercerita Kesehatan Reproduksi untuk Anak dan Remaja. Dan semoga ada kelanjutan dari podcast-podcast tentang Kespro selanjutnya. Saya Okni Made Oka Arvini Kusuma akan undur diri, pamit ke hadapan hadirin semua yang sehat dan berbahagia. Dan terimalah salam penutup dari kami. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, kakak sehat. Sekian dan terima kasih.